wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi yang mulia ini, di bulan yang mulia ini, yaitu bulan Rabiul Awal, mana bulan Rabiul Awal ini merupakan bulan yang biasa saja. Tidak ada yang istimewa pada dasarnya bulan Rabiul Awal. Akan tetapi ketika di bulan Rabiul Awal ini lahir Nabi Muhammad SAW, maka bulan tersebut menjadi istimewa. Bulan tersebut menjadi bulan yang mulia karena berkaitan langsung dengan Nabi Muhammad SAW. Setiap yang berikatan atau berkaitan dengan Nabi Muhammad SAW, maka sesuatu tersebut akan menjadi mulia. Tetapi mafu yang mengikuti sesuatu yang mulia, maka dia pun akan menjadi mulia. Sebaliknya juga seperti itu. Maka dari itu, di bulan yang mulia ini sudah sepatutnya, sudah seharusnya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW berbahagia karena di bulan ini dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Karena lahirnya Nabi Muhammad SAW itu rahmat buat kita semua. Kita semua mendapatkan rahmat, baik tidak hanya kita semua, akan tetapi alam semesta ini mendapatkan rahmat berkat Nabi Muhammad SAW. Baik itu tumbuhan, baik itu hewan, baik itu manusia, semuanya mendapatkan rahmat berkat Nabi Muhammad SAW. Bahkan tidak akan ada dunia ini lain karena Nabi Muhammad SAW. Alam semesta ini pun Allah ciptakan karena Nabi Muhammad SAW. Laulaka ya Muhammad lama salat aflah. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak akan diciptakan alam semesta ini. Jadi adanya kita di dunia ini, adanya semua negara, itu berkat Nabi Muhammad SAW. Semuanya berkat Nabi Muhammad SAW. Walaupun memang Nabi Muhammad lahir, bumi ini sudah ada. Kok bisa? Orang bilang bahwasanya bumi ini ada karena Nabi Muhammad. Memang bumi ini ada. Bumi ini ada sebelum Nabi Muhammad lahir. Akan tetapi perlu diketahui, yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala pertama kali, sesuatu yang paling pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala yaitu cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwal syai'in khalaqallahu qabla al-ashyaq wa nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nurih. Sesuatu yang pertama kali sebelum Allah menciptakan segala sesuatu ini, Allah ciptakan cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya ini berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah di pagi hari ini kita merayakan memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, dan perlu diketahui termasuk daripada tujuan acara Maulid, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita bukan sekadar hadir acara saja, tapi untuk meniru jejak Nabi Muhammad SAW, agar kita lebih mengenal Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam Maulid itu baik ketika dibacakan Hamdulillah Maulid Qasidah, kita menyebutkan sifat-sifat kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Kemudian dilanjutkan dengan ceramah yang insya Allah menjelaskan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW, agar apa? Agar tentang cinta yang sebenar-benarnya dalam diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta yang sebenar-benarnya, hakikat cinta kepada Nabi Muhammad SAW, bukan cinta hanya sebatas lisan, bukan hanya sebatas kata-kata, akan tetapi hakikat cinta yang sebenar-benarnya kepada Nabi Muhammad SAW. Para sahabat, mereka telah mengajarkan kita, telah menunjukkan kepada kita semua hakikat yang sebenar-benarnya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ada salah satu sahabat perempuan, ketika terjadi perang Uhud, kemudian di kota Madinah itu tersebar isu, atau bahasa sekarang ini berita bohong tersebar bahwasanya Nabi Muhammad terbunuh. Tersebarlah berita ini bahwasanya Nabi Muhammad terbunuh, Nabi Muhammad meninggal. Kemudian orang semuanya panik karena pemimpin mereka dikabarkan wafat, mati, terbunuh. Akhirnya ketika para pasukan pulang dari perang Uhud, semua orang sibuk mencari keluarganya masing-masing, melihat apakah saudaranya atau pamannya atau kakaknya atau bapaknya masih selamat dari perang tersebut, apakah masih hidup atau sudah. Tapi ada satu perempuan, yang mana perempuan ini yang mendapatkan musibah, kakaknya meninggal, terbunuh, mati syahid, ibunya pun, kakaknya wafat, ayahnya wafat, suaminya pun wafat, terbunuh semua di perang membela agama Islam. Tapi jangan salah arti, perang itu kalau perang sesama kaum kafir itu juga kafir, dan semuanya boleh diperangin. Ada kaum kafir harbi, itu boleh diperangin. Terus sekarang ini insya Allah kafir di Indonesia tidak, bukan kafir harbi, bukan apa yang tidak boleh kita perangi karena mereka dilindungi oleh negara ini. Tidak boleh diperangin. Boleh sebarang jihad, itu bukan jihad, masuk neraka kalau dibilang. Nah, ketika
para syuhada ini datang, mereka mengabarkan kepada ibu ini bahwasanya suamimu terbunuh, bapakmu terbunuh, kakakmu terbunuh. Kata perempuan tadi, saya tidak peduli, saya hanya tahu tentang Nabi Muhammad SAW. Mana Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad alhamdulillah sehat. Kemudian dia tetap paksa pengen ketemu dengan Nabi Muhammad SAW. Diketemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Di hadapan Nabi Muhammad dia lagi senang ketika melihat Nabi Muhammad dalam keadaan sehat. Kemudian dia berkata kepada Nabi Muhammad, semua musibah setelahmu menjadi ringan. Semua musibah ketika melihatmu dalam keadaan sehat, semuanya menjadi ringan. Berkata mereka cinta yang sebenarnya kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun ayahnya meninggal, bapaknya meninggal, kakaknya meninggal, tapi dia tetap memikirkan Nabi Muhammad SAW karena cinta sebenarnya cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Karena seorang muslim itu tidak sempurna imannya kalau dia tidak mencintai Nabi Muhammad melebihi daripada dirinya sendiri, melebihi daripada anaknya, melebihi daripada orang tuanya. Sempurna iman seorang muslim, seorang mukmin ketika ia lebih mencintai Nabi Muhammad dari segala sesuatu. Itu baru sempurna iman seorang muslim, seorang mukmin. Banyak kisah-kisah sahabat yang menunjukkan mereka benar-benar cinta, memperjuangkan cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, karena cinta itu butuh pengorbanan. Dan tidak sahabat Nabi Muhammad SAW ketika perang Badar dan tidak ditawan, ditangkap oleh kaum kafir Quraisy. Ditangkap dan tidak kemudian ditawan. Kemudian dibawa keluar dari kota Arab, dibawa keluar dari kota Mekah. Tujuannya apa? Untuk dieksekusi, untuk dibunuh. Dibunuh oleh kaum kafir Quraisy. Dibunuh, dibawa dari keluar kota Mekah untuk dibunuh. Ketika dia mau dibunuh, ketika pedang sudah di depan mata, pedang itu tinggal gerak sedikit sudah lepas kepalanya. Ketika pedang sudah di depan mata, salah satu orang kaum kafir Quraisy yang waktu itu masih belum masuk Islam, Abu Sufyan. Pada akhirnya Abu Sufyan ini masuk Islam. Abu Sufyan bertanya kepada Zaid, wahai Zaid, kematian di depan mata Zaid, maukah posisimu yang sekarang ini, posisinya mau dibunuh, maukah posisimu yang sekarang ini digantikan dengan Muhammad, dengan Nabi Muhammad, sedangkan engkau nanti kami pulangkan bersama keluargamu? Apa jawaban Zaid? Kalau kita jika kematian di depan mata, dokternya bukan main, maka makan aja tidak sanggup lagi mungkin. Takutan mungkin kalau kita. Tapi saya tidak karena cintanya kuat dengan Nabi Muhammad SAW. Dia jawab apa? Wallahi, demi Allah, saya tidak ridho Nabi Muhammad ini posisinya yang sekarang ini tertusuk duri, sedangkan saya duduk bersama keluarga saya. Ini hakikat cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Ini benar-benar cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak usah gantikan posisi dia. Nabi Muhammad di posisinya yang sekarang tertusuk duri, dia tidak ridho, dia tidak rela. Dia tidak mau kekasihnya bersakit. Padahal Zaid ini kematian sudah di depan matanya, tapi dia tetap masih memikirkan kekasihnya. Sampai-sampai orang kaum kafir Quraisy itu berkata, wallahi, ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka'hubbi ashabi Muhammadan. Demi Allah, saya tidak pernah melihat salah seorang pun yang mencintai orang lain seperti cintanya para sahabat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad SAW. Mereka sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Mereka mempertaruhkan nyawanya demi Nabi Muhammad SAW. Mereka menegakkan syariat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu masyarakat hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, termasuk daripada tujuan acara Maulid ini agar kita meniru para sahabat, meniru cara cinta mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta tidak cukup dengan ungkapan kata cinta, bahkan ada memang hadis yang menjelaskan al-mar'u ma'a man ahabba. Manusia itu akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Seorang akan dikumpulkan bersama yang orang dia cintai. Ketika cintanya kepada Nabi Muhammad, dia akan dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Akan tetapi jangan tertipu, jangan tergoda dengan hadis ini, karena cinta tidak cukup dengan rasa cinta kita. Akan cinta itu harus dengan kita mengikuti jejak orang tersebut, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Karena inna muhibba liman yuhibbu muti, sesungguhnya orang yang cinta terhadap orang yang dia cintai, orang tersebut pasti akan taat. Kita jangan tertipu dengan al-mar'u ma'a man ahabba. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang cintai. Mereka Yahudi, Nasara, mereka cinta dengan nabi-nabi mereka, tetapi mereka tidak dikumpulkan bersama nabi mereka karena mereka tidak mengikuti jejaknya. Misalnya walaupun kita cinta yang kepada Nabi Muhammad tapi tidak mengikuti jejak Nabi Muhammad, maka cinta tersebut cinta bohong, cinta yang salah. Cinta yang sebenarnya kita harus mengikuti jejaknya Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tidak bisa mengikuti semua jejak Nabi Muhammad, tapi minimal ada cara-cara sunnah Nabi Muhammad yang kita ikuti. Fatashabbahu inna takuna mislahum. Inna tashabbuha bil kirami
fal'au. Tirulah cara-cara mereka, walaupun kita tidak bisa seperti mereka, kita tidak bisa seperti sahabat. Sesungguhnya meniru mereka, kalian akan berbahagia. Kalian akan mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau memang kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita ini umatnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada nabi yang lebih sayang kepada umatnya lebih Nabi Muhammad SAW. Ini kita harus tahu diri, Nabi Muhammad itu sangat sayang dengan kita, sangat cinta, bahkan lebih Nabi Muhammad itu mencintai kita daripada kita mencintai diri kita sendiri. Tadi nasyid tadi Ibu Sulaim membacakan, ya. Nabi Muhammad berkata, dunia saja. Terkadang kita lupa bahwasanya di dunia ini sementara. Sebutkan dunia kamahilil matar wa inna mahilil mamar. Fakir Muhammad bin Abdul Wala tidak salah. Dunia seakan-akan tempat yang tetap, yang seakan-akan tempat terakhir. Wa inna mahilil mamar. Ketahuilah dunia ini hanya tempat kita lewat maju loncatan. Allah Subhanahu wa taala sudah mengingatkan kita, sudah memberitahu kita tujuan hidup kita apa. Tujuan hidup kita, amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala tidak ciptakan manusia dan jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah untuk menggapai kehidupan di akhirat, kehidupan yang kekal, yang mana kematian disembelih di hadapan penghuni neraka, penghuni surga. Jika itu kematian dibentuk Allah Subhanahu wa taala dengan seekor domba, disembelih di hadapan kaum penghuni neraka, penghuni surga. Sekarang tidak ada lagi kematian bagi kalian, kehidupan yang kekal. Penghuni neraka mereka tambah sedih, penghuni surga mereka tambah bahagia. Terkadang kita lupa, terkadang kita lebih mengikuti hawa nafsu kita sehingga kita melupakan kehidupan yang kekal. Hidup di dunia ini hanya sementara, sebentar. Umur umatnya Nabi Muhammad ini maka sudah mulai terjadi. Bahkan sesama Muslim pun, bersama Islam pun saling serang satu sama lain, saling menghujat satu sama lain. Karena kita semuanya saudara. Tidak pandang dia dari suku apa, dia tidak pandang dari apa pun tidak. Bagi dia Islam, dia saudara kita. Saudara gimana? Ada saudara bersama manusia, ya, ada saudara seiman. Tapi dia Muslim, tidak pandang dia dari manapun, tetap dia saudara kita. Tapi sekarang ini banyak orang Islam gampang diadu domba, ya, gampang dibuat permusuhan di antara orang Islam ini. Karena mungkin musuh-musuh Islam mereka tidak sanggup untuk menyerang secara langsung, menyerang secara fisik mereka tidak sanggup. Karena banyak pula Muslim. Maka tetapi cara mereka itu memecah belah Islam ini. Maka dari itu jangan sampai kita terbawa berita-berita hoax, alhamdulillah, ya, dan berita-berita yang menyebarkan kebohongan sehingga kita bermusuhan satu sama lain. Kata Nabi Muhammad SAW, dan Allah Subhanahu wa taala ketika zaman tersebut akan cabut rasa takut musuh kepada kalian. Nabi Muhammad pernah mengatakan hadis Muslim tu bi rahmi basirat syahri. Aku diberi pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala rasa takut musuh dalam perjalanan 1 bulan. Jadi 1 bulan sebelum perang itu musuh sudah ketakutan dengan Nabi Muhammad, dengan kaum muslimin. Akan tetapi di akhir zaman akan dicabut Allah Subhanahu wa taala rasa takut tersebut. Dicabut Allah Subhanahu wa taala rasa takut tersebut. Kemudian Allah letakkan di dalam hati kalian penyakit wahan. Kemudian para sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad, apa itu wahan wahai Rasulullah? Apa penyakit wahan itu? Kata Nabi Muhammad, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia, cinta harta, dan takut akan kematian. Orang yang cinta harta sudah pasti takut akan kematian. Terkadang kita terkelabui dan kita tergoda dengan keindahan dunia ini. Sehingga kita orang yang cinta dunia tidak akan bisa mencintai Nabi Muhammad, tidak akan bisa cinta kepada Allah karena ini bertentangan. Orang yang cinta harta, cinta dunia, cinta kemegahan dan lain-lain itu tidak akan bisa mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena artian cinta dunia tidak menuhankan dunia. Bukan berarti tidak boleh memiliki dunia. Tidak menuhankan dunia. Dunia cukup hanya di tangan tapi bukan di hati. Itu pandang daripada tidak cinta dunia.